Kami bermukim dan menggarap lahan, tidak juga sampai memiliki harta yang bergelimpangan. Kami bertahan hanya untuk mendapat kehidupan, tidak akan sampai merusak kawasan. Kayu manis, surian, sengon akan menjadi tumpuan, tidak lagi sembarang menebang hutan. Mungkin kami hanya sempat menanam, anak cucu kelak yang akan merasakan. Tuan Puan, tolong dengarkan. Segala energi sudah kami curahkan. Rangkulah kami, jangan pernah bosan, karena kami perlu sentuhan. Sebenarnya sejak PP nomor 6 tahun 2007 itu kan ada kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan bahwasanya hutan itu bisa dikelola oleh masyarakat dalam bentuk skemanya perhutanan sosial. Dari kebijakan tersebut tentu kita melihat kondisi di lapangannya seperti apa, karena memang selama ini masyarakat di sekitar hutan itu yang ekonominya bergantung ke hutan, ternyata mereka selama ini tidak ada pengakuan dari negara bahwasanya mereka bisa mengelola hutan tersebut. Terkait dengan hal itu, pada tahun 2012 kita bersama dengan BPDAS HL Batanghari, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci itu melakukan kajian potensi areal-areal di Kerinci ini yang status kawasan hutan negara dengan fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu bisa diusulkan diusulkan untuk dikelola oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan tersebut melalui skema perhutanan sosial. Itu di tahun 2012 kita sudah mulai melakukan kajian itu bersama dengan BPDAS dan Dinas Kehutanan gitu. Ya, di Kerinci ini banyak desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan. Di Kerinci ini kan ada TNKS, ada hutan produksi atau HP3M, dan desa Sungai Gelampe itu merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan sudah perkebunan masyarakat itu sudah berada di dalam kawasan hutan negara gitu. Itu di HP3M. Sehingga bagi kita penting bagaimana masyarakat yang di HP3M khususnya desa Sungai Gelampe itu bisa mengelola ekonomi mereka itu secara berkelanjutan dan kemudian juga bisa diakui oleh negara. Jangan sampai terjadi konflik antara masyarakat yang mengelola hutan, yang sudah terlanjur mengelola hutan tersebut itu dengan pengelola hutan Dinas Kehutanan waktu itu gitu. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya ya mereka harus legalisasi, harus diakui supaya masyarakat desa Sungai Gelampe juga aman secara hukum mengelola kawasan itu gitu. Dan setelah diberikan pengakuan tentunya oleh negara, tentunya tidak ada lagi konflik antara masyarakat dengan negara selaku pemangku kawasan. Ya, jadi memang sebelumnya kawasan ini sudah dikelola oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kenapa kita fasilitasi perhutanan sosial ini adalah salah satu solusi konflik untuk memberikan legalitas masyarakat yang sudah ada di sana sebelumnya. Mereka sudah mengelola lahan dengan mengelola agroforestry. HTR dimunculkan di Desa Songlampe itu setelah Warsi masuk ke Desa Songlampe. Dibimbing oleh Warsi selama lebih kurang 5 tahun. Tentu saja dalam 5 tahun itu
kita tentu saja banyak istilahnya unsur-unsur yang kita tempuh. Seperti memanggil masyarakat itu musyawarah. Setelah musyawarah itu kita mengumpulkan KTP. Setelah mengumpulkan KTP, tentu kita membuat proposal. 2017 kemarin, yang telah lalu itu, keluarlah izin HTR. Ya, jadi ada 6 kelompok di Desa Sungai Delampeh yang kita fasilitasi IUPHK HTR-nya pada tahun 2017, yaitu Gunung Pandang seluas 37,56 hektar, Sungai Semata 83,17 hektar, Hulu Simata 98,5 hektar, Sungai Gambir 55,34 hektar, dan Sungai Dama 97,34 hektar, dan Pematang Panjang 94,54 hektar, yaitu dengan total luas 466 hektar. Jadi setelah pasca izin ini, kami dari KPH bersama pendamping yaitu penyuluh kehutanan di lapangan melakukan pendampingan dan juga didampingi dibantu oleh fasilitasi dari Warsi, FP2, FFI dan juga teman-teman NGO lainnya. Nah, untuk hal ini digunakan untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan RKU-RKT. RKU-RKT ini menjadi dasar pengelolaan HTR ke depannya. Nah, jadi sampai saat ini kami masih sedang dalam proses penyusunan RKU-RKT. Pada prinsipnya, negara memberikan akses kepada kelompok masyarakat 35 tahun. Kemudian masyarakat setelah mendapatkan hak kelola tersebut perlu menyusun yang namanya rencana kerja usaha. Ada namanya RKU dan intinya sederhana, intinya untuk sama-sama masyarakat melihat di dalam kawasan yang baru mereka peroleh ada apa, ada potensi apa, tanaman apa, ada ancaman dan ada masalah apa saja yang perlu dikendalikan. Dan setelah itu harus ada kesepakatan dulu, ini kebun kita atau hutan kita mau dikembangkan arah kemana. Dan memang ini sebenarnya menjadi jantung daripada semua kegiatan. Harus ada inventarisasi tanaman, ya. Harus ada analisa potensi, tanaman apa saja dan pola tanam apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan ini juga langsung menyambung itu nanti kalau sudah jadi besar atau matang, barangnya kira-kira mau dikemanakan, mau dipasarkan ke mana, ke siapa, harga dan pendapatan yang kita akan peroleh berapa. Jadi rencana kerja usaha itu 10 tahun itu dibagi. Tahun pertama apa saja yang dilakukan, tahun kedua, tahun ketiga sampai 10 tahun. Dan itu sudah kita susun 6 kelompok tani hutan tersebut bersama KPH. Prosesnya saat sekarang itu menunggu pengesahan dari KPH, penyuluh dari KPH untuk mensahkan rencana kerja usaha tersebut. Penyusunan RKU mestinya kita betul-betul kaji di dalam kawasan kita. Oke, 1.500 hektar misalnya. Di sana terjal sekali, hanya potensinya terbatas. Di sana landai, subur tanahnya. Di sana kita bisa mengarah ke kebun kopi. Dan ini setiap tahun ada namanya rencana kerja tahunan. Jadi setiap tahun diperbarui lagi. Oh, tahun ini kita perlukan apa? Rehabilitasi di mana, panen di mana. Jadi ada turunannya. Jadi RKU untuk mungkin jangka panjang 5 sampai 10 tahun misalnya. Kalau RKT-nya lebih pendek. Jadi harus diperbarui.
Jadi RKU kemudian dengan pendampingan yang bagus, apakah itu dari penyuluh KPH gitu ya, itu bisa berkonsultasi dengan lembaga keuangan, apakah itu dengan BLU, Badan Layanan Umum, maupun itu perbankan seperti BRI, BNI, kemudian Mandiri yang telah menyediakan KUR ya, kredit usaha rakyat kepada kelompok masyarakat. Namun demikian, kalau dana-dana yang saya sebutkan ini adalah dana-dana yang sifatnya harus mengembalikan. Yang namanya juga KUR, kredit usaha rakyat, harus dikembalikan. Nah, harapannya melalui kelembagaan-kelembagaan yang dibangun itu, tata kerjanya itu bisa diatur supaya hasil-hasil yang didapat sebagian untuk mengembalikan untuk microfinance-nya, kemudian sebagian lagi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang mereka melakukan sistem pertanian secara tradisional. Jadi dengan mereka melakukan mendapatkan IUPHK HTR ini ke depannya, kita mengupayakan mereka bisa lebih mengintensifkan pengelolaan lahannya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pendamping-pendamping lapangan. Bagaimana budidaya tanaman yang baik, bagaimana pasca panen yang baik, sehingga hasil yang mereka dapatkan pasca mendapatkan IUPHK HTR dengan sebelum itu ada nilai lebih yang mereka dapatkan. Dan saat ini juga kami sudah membantu bagaimana mereka mendapatkan alat-alat untuk membantu ekonomi produktif mereka. Sebelumnya kami sudah mengusulkan bagaimana dari CSR, BRI itu sudah membantu alat pengolahan kopi. Dan juga dari anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun ini kami menganggarkan untuk pengadaan alat ekonomi produktif juga. Kami juga mengusulkan kepada BPSKL untuk menambah bantuan alat agar masyarakat benar-benar bisa mendapatkan hasil yang nyata. Tidak hanya hasil ekologi, tetapi ekonomi dan sosial juga mereka dapatkan dari IUPHK HTR ini. Pada umumnya di wilayah KPP Kerinci lebih dari 70% itu sudah diokupasi oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat mulai mengakui bahwa benar mereka selama ini berada di kawasan hutan negara tentunya harus ikut program pemerintah. Nah, ini juga menjadi hambatan KPH karena ada di saat mereka mendapatkan hak tentu ada kewajiban yang harus mereka bayarkan seperti membayar PNBP, terus ada sanksi-sanksi yang lain. Nah, ini memang menjadi kendala bagi kami, tetapi dalam hal ini kami mencoba melakukan tindakan itu bertahap. Untuk tahap awal, paling tidak mereka mengakui bahwa ini benar kawasan hutan negara. Dan kemudian mereka mau mengikuti program pemerintah agar mereka diakui legalitasnya di dalam kawasan hutan negara ini, yaitu dengan pola skema perhutanan sosial ini. Minta ampun beribu kali ampun, minta maaf beribu kali maaf. Kami datang bukan mayita. Proses itu yang lama kan, mulai dari 2013 sampai 2017. Nah, itu yang lama. Gejala itu proses izin keluar itu warsi membina sampai 2017. Nah, barulah SK itu keluar izin mulai negara. Kami seru dengan guru. Masyarakat kami tetap menunggu proses itu. Tidak ada gejala, kami
ini tidak digarap, dado. Kami tetap menggarap, kami nunggu itulah proses dari pendamping itu kan. Dado penolakan, kami nunggu aja, dado penolakan, kami terus ke kebun, ke apa yang mau ditanam-tanam. Dado penolakan dari itu. Orang dengan Tuhan landan cukup. Ini orang dengan Tuhan landan genap. Ya, kami sudah menyusun membuatkan proposal dan menyampaikan kepada BPSKL untuk fasilitasi kegiatan-kegiatan di HTR Sungai Gelampeh ini. Salah satunya yaitu untuk alat ekonomi produktif, karena ini yang mereka harapkan. Karena tujuan kita adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan hutan bisa lestari. Kita tidak bisa bicara hutan lestari tetapi masyarakat di dalamnya ekonominya susah. Nah, ini juga akan juga berdampak kepada keinginan masyarakat untuk terus membuka lahan. Jadi dengan adanya HTR ini mereka lebih intensif untuk mengelola lahannya, kita fasilitasi sarana prasarananya, dengan demikian untuk mewujudkan masyarakat sejahtera itu bisa kita capai. Senangnya nanti usih dengan guru. Senangnya Kami misalnya umpamakan apa yang bisa diproduksi seperti kayu manis, apa yang bisa kami ditanami untuk membantu masyarakat lah. Karena izin dah ada kan. Nah, ini untuk menetapkan masyarakat kayu manis, apa kesurian, tanaman untuk bangunan. Nah, itulah harapan kami untuk memajukan ini supaya kami tidak susah lagi lah. Cuma tuh ayo kita minta bantu umpamakan apakah bisa pembicaraan itu lebih lancar, bagaimana misalnya. Nah, itu untuk keluar lah itu kita sampai tidak tahu lah. Cuma terus supaya kita barang apa yang kita keluar tuh lancar. Nah, ini dah tuh. Cuma kamu kulit yang kami tanam kan, kamu lancar, harganya oke. Nah, itu dah ada masalah. di serunian guru datang, cepat datang. Kalau seperti kopi, kulit manis, cabai itu memang pasarannya sudah siap. Jadi tinggal kita untuk menanam, setelah kita panen itu istilah itu pedagang-pedagang itu sudah ada yang masuk di dalam desa ya untuk membeli. Jadi tinggal kita untuk menanam, memakai dan seterusnya. Setelah kita panen itu sampai di desa kita sampai sekarang ini sudah ada pedagangnya untuk membeli hasil tanaman tersebut. Ini orang dengan Tuhan London cukup. Hai guru ku baik. Gayulah gayu guru gayu ku baik. Sekarang yang sedikit baru dalam dunia PS itu adalah pemanfaatan kayu oleh masyarakat. Sebenarnya di Jawa sudah banyak. Di sana ada industri jati, itu kebanyakan dari jati, nggak tahu masih tepat atau tidak, tapi kira-kira 5 tahun lalu saya dikasih tahu bahwa 85% dari semua kayu jati itu datang bukan dari hutan, dari lahan petani. Jadi petani yang betul-betul menanam jati sebagai tanaman. Masyarakat menanam kayu sebagai tanaman. Bukan sebagai untuk konservasi atau bukan untuk siapa-siapa, ya untuk diri sendiri bahwa dia tahu. Nah, ini di Kerinci sebenarnya juga bisa. Kalau saya untuk di Kerinci tanaman kayu itu salah satu tanaman bukan hanya masalah konservasi tapi tanaman yang berpotensi tinggi. Apa sih masalah beda antara potensi kalau kita tanam habis lahan kita dengan sengon dengan kopi belum tentu lebih bagus kopi dong. Bisa jadi sengon juga bagus. Minta maaf beribu kali maaf.
kami menetap. Jadi kita sekarang dalam FV2 kita bilang oke, kita sama-sama menjajaki peluang untuk penanaman pemanfaatan kayu dan juga kita cari pasar. Jadi kebetulan di Kerinci ada satu perusahaan baru-baru buka pintu. Dan memang di mana-mana tren begitu sih. Kalau kebutuhan kayu pasti ada di mana-mana. Apakah untuk kertas, untuk bikin triplek, pokoknya macam-macam lah. Dan ada satu perusahaan yang baru ini, dia betul-betul haus. Nggak tahu dia butuh berapa ton per bulan. Jadi bukan sekedar berapa kilo atau berapa truk, dan betul-betul ribuan ton per bulan. Nah ini yang kita ingin nyambung ke petani sekarang. Ini semua udah dari petani semua. Belum ada, kita udah ada yang nanam, cuman ini lebih ke dari petani. Suplai kayu itu minimal 100 kubik dalam 1 bulan. Ya minimalnya. Cuman sekarang ini kita cuman bisa paling 50 sampai 70 sekarang untuk saat ini. Ya, berarti kita masih butuh banyak lagi. Bukan proyek atau KPH nanti yang menjual kayu, tapi sudah ada perusahaan yang mau masuk, yang mau beli, sudah siap. Kemarin kita cari kira-kira dibilang harganya sudah mau berapa ribu ton per bulan, dibilang tidak ada batas, pokoknya tidak ada batas. Pokoknya dia maunya, pokoknya semua yang ada kita beli dengan senang hati, kita tampung. Untuk petani yang ada di Kerinci, yang dalam skala HTR, kita membutuhkan kayu tidak sedikit, jadi jangan takut untuk menanam kayu. Kita siap tampung berapa aja. Ini yang harganya lumayan ini. 30 up, diameter 30, ini harganya 475. Yang 30 up. Ini yang 20 up, harganya harganya 425 per kubiknya. Ini kayu sengon. Kita sekarang ini lebih fokus ke sengon karena kayu yang lain belum ada yang ngantar ke sini. Ya, ini petani langsung bawa ke sini, jadi kita terima di lokasi, di pabrik. Ya. Pembayaran kita biasanya kita transfer, cuman kalau ada petani yang butuh, dia nggak punya rekening, kita bisa kasih cash. Habis kita grade, selesai grade, kita bisa langsung bayar. Ya, jadi ada kalau di Sungai Gelamput tadi bilang ada beberapa potensi ya, seperti tadi masalah tumbuhan pohon HTR itu tidak perlu lagi tidak diragukan. Jadi memang banyak ini sekarang tinggal pemanfaatan misalnya di HTR. Ini salah satu hal yang kita bahas juga dengan PSKL. Kira-kira bagaimana masyarakat bisa tidak akhirnya mengarah ke penebangan kayu yang berkesinambungan. Jadi kita mau mengajak masyarakat ke sana, ini di kayu ya, di mana ada di kawasan hutan produksi.
KPH memiliki banyak keterbatasan baik dari segi pendanaan, SDM dan sebagainya. Jadi kami berharap PSKL bisa tetap mendampingi, memfasilitasi, mendukung KPH dalam membangun kehutanan di tingkat tapak. Salah satunya kehutanan sosial ini sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ada di dalam kawasan. Kedepannya seperti fasilitasi ini kami berharap terus berlanjut, baik pendampingan maupun juga bantuan alat-alat ekonomi produktif, baik dan juga untuk rehabilitasi lahannya, karena banyak di lokasi ini yang masih kritis. Jadi itu yang kami lakukan. Tinggal sekarang dari instansi seperti kementerian lebih mengarah ke memfasilitasi, mengatur, sekali-sekali kasih pelatihan, mengadakan temu usaha, mempertemukan antara pedagang dan petani. Seru burunian, tibuh cepat tibuh. Diserunian. Mengharapkan desa kita ataupun masyarakat kita pakailah istilahnya itu tanah tersebut supaya masyarakat kita ini berhasil. Jadi di sebelah HTR kita ini hutan jangan diganggu, sebab itu istilah itu hutan TNKS. Selama kita istilah izin sudah dikeluarkan itu, masyarakat kita supaya berhasil untuk mengambil hasil tersebut. Ini urang dengan Tuhan landan genang. Ini urang dengan Tuhan landan cukup. Hai guru ku baik. Gayulah gayu guru gayu ku baik. Izin dah keluar, kami ucapan terima kasih kepada pemerintah. Kalau kami mungkin dulu kan, nanti datang apa-apa misal masuk sini mau ambil tanah, ini karena dah ada izin gitu kan, dah aman. Kami panggil Sangat membantu pemerintah untuk mengeluarkan izin itu. Kami panggil yang guru datang cepat datang. Kami datang guru nepan iku janji. Hai guru Allah, utalapeh nian guru sandoh dekung balik. Astagfirullah.